Rekaman. Yên. Yên. Nah, jadi Ting itu mendengarkan. 你在听什么呢? Loh, Lausha tadi kan udah dijelaskan. 你在做什么呢? Kok 你在听? Kenapa bisa pakai 在听? Nah, Lausha jelaskan. 你在做什么呢? Nah, kan tadi 你在做什么呢? 做 itu kan melakukan atau verbnya sini. Nah, itu semisal kita mau bertanya juga bisa menggunakan sesuatu ketika dia mendengarkan seperti halnya dia sedang melihat gitu. Nah, kita juga bisa ini kan. Bentar. Ini kan. 什么呢? Juga bisa. 你听什么呢? Nah, 做nya ini sedang 在. Nah, 你在做什么呢? Ini kan pedomannya ya, kayak apa grammarnya, grammar yang anunya, patennya. Nah, 做nya ini juga bisa diganti dengan dia sedang apa yang dia lakukan. Tapi kita kan nggak tahu dia sedang mendengarkan apa. Jadi juga bisa bertanyanya, 你在听什么呢? Nah, seperti itu. Apakah perlu penjelasan lagi? Bisa dipahami? 明白了吗? Oke, selanjutnya yaitu 看书, membaca. 看书, membaca. Ingat-ingat ya vocabnya. Selanjutnya, next. Belum baca habis. Benar-benar. Gimana sih? Oh, ini tadi. Nah, selanjutnya yaitu Mama 在做饭. Ibu sedang memasak. Ini kan jawabannya. Semisal kita mau bertanya, Mama sedang apa? Jadi juga bisa Mama 在做什么呢? Seperti itu. Mama. Sini. Mama. 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 Satu. Enak. Nah, Mama. Hai.
mana? Ini buat kenapa kok Mama Zai Zuo Shen mana? Karena di sini kan sudah ada penjelasannya, sudah ada jawabannya. Ibu sedang memasak. Kalau kita mau mencari pertanyaannya, jadi bisa langsung Mama Zai Zuo Shen mana? Kenapa harus kok enggak ta juga bisa? Ta Zai Zuo Shen mana? Apa yang sedang dia lakukan? Karena di sini gambarnya ibu atau seseorang kan ini. Nah, anggap saja ini mama, mama. Nah, mama cai fan. Jadi tinggal ganti subjeknya. Kita ganti dengan mama. Jadi mama cai shen mana? Mama cai fan. Nah, seperti itu. Ibu sedang memasak. Apa yang sedang dilakukan ibu? Ibu sedang memasak. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Dari sini bisa dipahami. 明白了吗？明白，老师。好的，next。那我妹妹在学习汉语，我妹妹在学习汉语。Adik perempuanku sedang belajar bahasa Mandarin. 我妹妹，我 aku 妹妹 adik. Jadi ini kepunyaan. Mei jadi satu. Jadi adik perempuanku Zai sedang 学习 belajar Hanyu bahasa Mandarin. Mei Zai 学习 Hanyu. Adik perempuanku sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, ini Mei ini adik perempuanku. Ini sebagai subjek, Zai. Zai ini grammarnya atau patennya sedang 学习 belajar Hanyu bahasa Mandarin. Nah, misal kita mau tanya nih, buat pertanyaannya gimana? Berarti tinggal gini aja. Ni mei mi 在学习什么？Nah, 你妹妹在学习什么呢？ Adik perempuanmu sedang belajar apa? Kenapa pakai ini? Ini kan kamu. Jadi jawabannya merujuk ke si ini, si subjek yang kedua yang menjawab wo. Kalau ni pasti jawabannya wo. Kalau ta jawabannya ta. Di sini kasih nih, nih, nih. Eh, 学习什么呢？你妹妹在学习什么呢？Ini kan aslinya bisa gini. 妹妹在做什么? Ini penjabaran dari 你妹妹在做什么呢？你妹妹在做什么呢? Karena kita sudah tahu dia sedang belajar, jadi mau bertanya belajar apa? Tuanya tinggal diganti 学习 si verbnya itu. Jadi, 你妹妹在学习什么呢? Seperti itu. 你们明白了吗？
Okay, next. Next, kita lanjut. 我的朋友在吃水果。我的朋友 temanku sedang 吃 makan 水果 buah. 我的朋友在吃水果. Temanku sedang makan buah. Jadi pertanyaannya gimana? 你的朋友在吃什么呢? Sama kayak tadi, tinggal ganti subjeknya. 你的朋友, pastikan jawabannya 我的朋友, temanmu sedang makan apa? 我的朋友, temanku sedang makan buah. Nah, seperti itu. Mimpai lemah. Next. 他在听音乐. Dia sedang mendengarkan musik. Dia, 在 sedang, 听 itu mendengarkan, 音乐 musik. 他在听音乐. Dia sedang mendengarkan musik. Nah, kalau pertanyaannya gimana berarti? Sama kayak tadi. 他在做什么呢? Juga bisa. 他在听什么呢? Karena dalam konteks ini dia gambarnya sedang mendengarkan sesuatu. Nah, tapi kan kita nggak tahu dia mendengarkan apa, musik kah, apa, rekaman video kah, atau apa. Nah, seperti itu. Tulis dulu ya. Ini bisa 他在做什么呢? Bisa 他在听什么呢? 他在听什么呢? Nya tinggal diganti ya, karena kita sudah tahu kayaknya dia sedang mendengarkan sesuatu deh, tapi kita kan nggak tahu dia mendengarkan apa. Nah, jadi ditambahin 什么. Nah, seperti itu. 明白了吗? Oh, te itu arti kepunyaan. Kalian kalau semisal mau tanya langsung on mic aja ya, soalnya takutnya nggak kebaca. Yang mana tadi ya? Bentar-bentar loh. Nih, 我妹妹. Nah, 我的. Ini aslinya ada te, tapi te ini juga nggak apa-apa, nggak dikasih te. Te itu merupakan partikel kepunyaan. 我的妹妹. 我的妹妹, adik perempuanku, kan aku, memeku ini kan dalam bahasa Mandarin artinya aku. Meme sendiri dalam bahasa Mandarin itu adik perempuan. Adik perempuan. Nah, jadi wo sebagai akunya, te menjadi partikel kepunyaan, meme itu adik perempuan. Jadi wata meme itu adikku. Jadi menganggap itu bahwa itu adiknya kepunyaan. Yaitu
Juga bisa 我的书 tahu 书 kan? 书学意思 buku. 我的书 nah bukuku buku yaitu sebagai partikel kepunyaan. Misal mamaku 我的妈妈 ayahku 我的爸爸 nah seperti itu yaitu sebagai partikel kepunyaan atau sesuatu yang kita miliki yang dimiliki oleh kita. 明白了吗？明白，老师。好的，ya. Nah, kayak ini. 我的朋友 temanku. 你的朋友 teman temannya. 他的朋友 seperti itu. Sudah. Nah, 放假的时候我在看电视。放假的时候，放假 itu artinya libur. Nih, libur. Libur. 的时候 ini grammar lain ya dari pembahasan, tapi nggak apa-apa kita bahas. 放假的时候 itu artinya ketika liburan, saat liburan, tapi artinya liburan sendiri itu artinya 放假 libur. 放假的时候 di sini aslinya ada koma. aku, saya sedang kan melihat atau menonton 电视 televisi. 放假的时候我在看电视 saya sedang menonton TV saat liburan. Nah, Lausha kenapa kok ditaruh di depan subjek? 放假的时候 itu menandakan keterangan waktu. Jadi penempatannya itu sebelum subjek. Nah, jadi sebelum 我. Tapi juga bisa ditaruh sesudahnya 我. 我. Nah, bisa ditaruh di sini. Sini juga bisa di sini. 放假的时候 merupakan keterangan waktu. Dalam bahasa Mandarin, keterangan waktu bisa ditempatkan di sebelum subjek ataupun sesudah subjek. Nah, 我放假的时候我在看. Nah, kan semisal ditaruh di 我放假的时候 di setelah subjek, 我放 di sini, 我放假的时候 wo-nya double lagi. Nah, jadi semisal kita taruh di sini, kan penyebutannya wo cuma sekali. Aturannya juga bisa kan, keterangan waktu ditempatkan di sebelum subjek. Jadi langsung 放假的时候我在看电视. Nah, saya sedang menonton TV saat liburan. Diartiin, juga bisa diartiin seperti ini. Saat liburan, aku sedang menonton televisi. Nah, seperti itu. Tapi lebih spesifiknya, jika diartiin dalam bahasa Indonesia, saya sedang menonton TV saat liburan atau saat hari libur. Nah, mimpai lama. 老师，的 Ya, 时候 di situ apaan ya, 老师？ bisa diulangi? Yang di 的时候 itu Ya, artinya yang mana ya, 老师？ artinya yang ini. Ntar saya hapus semua biar. Artinya itu yang ini. Saat liburan. Saat liburan. 放假的时候. Ini sampai ini ya. 放假的时候 itu artinya
saat liburan. Nah, ini. 放假的时候, keterangan waktu juga bisa ditempatkan di sebelum subjek. Jadi di sini, setelahnya, di sebelumnya 我. Jadi, 放假的时候,我在看电视. Saya sedang menonton TV saat liburan. Nah, kalau jawabannya seperti ini, kita cari pertanyaannya yuk. Nah, seperti apa pertanyaannya? Pertanyaannya bisa seperti ini. 放假的时候，你在做什么呢? Nah, ketika kamu libur, kamu ngelakuin apa? Apa yang sedang kamu lakukan ketika libur? Sama aja artinya. Jadi pertanyaannya bisa 放假的时候,你在做什么呢? Juga bisa ditaruh di sini. 你放假的时候, nah, 你放假的时候, ketika kamu libur, 在做什么? Apa yang sedang kamu lakukan? Nah, 放假的时候,我在看电视. Saya sedang menonton TV saat liburan. Nah, ini lemah. 老师，Ya, yang Fangja itu kan liburan ya. Kalau ya, misalnya libur, misalnya saya libur hari Senin gitu. ya. Itu bisa pakai Fangja juga atau ada kosakata lain ya, Laushu? Bisa juga pakai fangsia. Senin dalam bahasa Mandarin artinya 星期一,星期一,我放假. Hari Senin aku libur sekolah semisalnya. 星期一,我放假上课. 上课 itu sekolah, masuk sekolah. Di hari Senin juga bisa 星期一,我放假上课. Juga bisa 我星期一. 星期一 kan juga keterangan waktu di hari Senin. Nah, juga bisa ditaruh di, ini kan ada dua itu ya, dua keterangan waktu. 星期一 sama 放假. Nah, aturan keterangan waktu dalam bahasa Mandarin itu bisa ditaruh di sebelum subjek, juga bisa ditaruh di setelah subjek. Jadi, 星期一我放假上课. Hari hari Senin aku libur sekolah. Nih, pada hari Senin saya libur sekolah. Nah, ini artinya. Hari Senin, 星期一, saya 放假上课, libur sekolah. 明白了吗? Laushu berarti yang di Fangja Deshoho, de-nya itu nggak ada punya arti ya, Laushu? Iya, ini Fangcia itu kan artinya sudah libur. Teshoho itu menandakan ketika itu, ketika libur, saat libur itu. Nah, jadi semisal mau bilang saya libur cuma diambil liburnya aja, jadi kita cuma menggunakan Fangcianya aja, karena Fangcia itu artinya libur. Nah, Teshoho ini menandakan Sheho itu eh, kayak time, waktu, ketika, saat gitu. Ini ada grammarnya tersendiri, tapi ini terlalu tinggi, pasti ini lebih sulit sih. Tapi ini sekilas saja ya, biar kalian paham. Nah, Fanca sendiri itu artinya libur atau liburan juga bisa. Sheho itu pelengkapnya Fanca ketika libur. Nah, seperti itu. Mimpai lemah. Mingbai Next ya. Laushu. Ya. Nah,
Next. Nah, duh, kepencet. Maaf, maaf. Bentar. Hmm. 日常活动, kegiatan sehari-hari. Nah, kegiatan sehari-hari dalam bahasa Mandarin apa aja sih? Banyak banget kegiatan sehari-hari yang ada dalam bahasa Mandarin. Nah, ini sekilasnya saja yang sering kita temui, sering kita lakukan juga. Si Yifu, mencuci. Mencuci. Si itu mencuci, Yifu baju. Maaf, ini kurang bajunya. Ini sini. Baju. Baju. Si Yifu. Si itu artinya si mencuci, Yifu, Yifu, baju. Nah, 你在做什么呢？我在洗衣服。你在做什么呢？你在做什么呢？Jawabannya, 我在洗衣服. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mencuci baju. Hmm, sama, kayak ini juga. 你在做什么呢？我在看电视. 电视 itu televisi. Kan juga bisa melihat atau menonton. Kan 电视 menonton televisi. 我在看电视. Aku sedang menonton televisi. Nah, 打扫 bersih-bersih. Juga bisa artinya menyapu. Menyapu. Nah, sini. 你在做什么呢？那你在做什么呢？我在我在打扫. Aku sedang bersih-bersih. Misal bersih-bersih apa ya? Bersih-bersih kamar. 我在打扫房间. 房间, 房间 itu artinya kamar. 房间 mana Hanzi? Ya ini rumah. 房间房间. Nah, kamar. 你在做什么呢? Apa yang sedang kamu lakukan? 我在打扫房间. Aku sedang membersihkan kamar. Kamar tidur, kamar mandi. Seperti itu. Ini lama. Okay, next. Next. Tatianhua itu artinya menelpon. 睡觉 tidur, 玩游戏 bermain permainan. Nah, 打电话 爸爸在做什么呢? Papa lagi ngapain? Apa yang sedang dilakukan oleh ayah? 我, papa, nggak usah pakai wo karena tadi bilangnya cuman papa. Nah, semisal bilangnya ni te papa, ayah kamu, jawabannya 我的爸爸. Karena tadi cuman pertanyaannya papa 在做什么呢? Jadi langsung
Papa cai ta tian hua. Ayah sedang menelpon. Shui jiao. Tidur. Jiao. Hmm, nih. Oh, ini dah. Ke. Ke itu adik kakak laki-laki. Ke cai. Wo shen me. Nah, ke cai shui jiao ne. Kakak sedang tidur. Misal ditanya, kakak kamu sedang apa? Tinggal ditambah di sini. Ni te ke. Tuh. Ni te ke. Wai wo shen me ne. Ni de ge zai zuo shen me ne? Jawabannya, 我的哥哥 kakakku 在睡觉. Dia kakakku sedang tidur. Nah, 玩游戏 bermain. Sama kayak ini, cuman tinggal mengganti aja. Next. Hmm, ini 他在做什么呢 subject plus 在 plus verb atau kata kerja plus objek. Nah, hmm. Sedang dalam bahasa Mandarin itu bisa cai, juga bisa zheng cai. Tapi biasanya lebih sering, lebih mudah atau lebih simpelnya cai-nya saja yang dipakai. Jadi, 我在吃饭. Jadi nggak terlalu panjang. 我正在吃饭. Itu kan terlalu panjang. Jadi biasanya cuma dipakai cai. Tapi artinya sama aja. Sedang melakukan sesuatu. Nah, Meme di sini sebagai subjek, meme, subjek, cai itu sedang, verb itu tasau. Tadi tasau kan artinya menyapu. Nah, menyapu kan suatu kegiatan, apa kata kerja. Nah, jadi setelah cai pasti verb. Nah, sedang melakukan apa? Meme sebagai subjek, cai itu sedang, tasau sebagai verb atau kata kerja, fangcian sebagai objek. Semisal nggak ada objek, cuma subjek, cai, dan verb itu sudah bisa menjadi sebuah kalimat. Karena sebuah kalimat tanpa objek sudah bisa menjadi kalimat atau suatu ketika kita ngomong bisa dipahami seperti itu kayak Mimi cai tasau adik sedang menyapu kan sudah jelas oh adik sedang menyapu misal ditambah objek juga nggak apa-apa menyapu apa kamar fangcian nah adik sedang menyapu kamar Pai lemah 明白了吗？明白，老师。啊 next 啊 next. Nah, nih, coba buat kalimat eh latihan. Tadi kan subjeknya udah. Subjek itu kayak meme, wo, ta, aku, kamu.
Dia. Sini, bentar lah saya tulis. Ha, ni, papa, mama, nene, wo, wo. Nah, ini subjek ya. Subjek, subjek, subjek. Aduh, subjek. Hani, papa, mama, wo, itu semuanya termasuk subjek kan? Nah, verb ini yang tadi yang menyapu, membaca buku, belajar bahasa Mandarin, mendengarkan musik, terus menonton televisi, itu kan verb. Nah, verb. Nah, semisal buat kalimat nih, temanku sedang tidur. Yuk, gimana kira-kira? Temanku, teman bahasa Mandarinnya Hangyo, teman. Hangyo. Nah, benar. Hangyo itu teman. Semisal temanku Laushe, tinggal nambahi aja. 我的朋友. 我朋友. Nah, 我朋友. 我朋友. Sedang. Apa tadi? Zai. Bahasa Mandarinnya tidur apa tadi? 睡觉. Nah, 我的朋友 di sini bisa ditambah ke karena kepemilikan temanku. Neo sendiri artinya teman. Semisal temanku tinggal menambahi di sini. 我的朋友在睡觉. Temanku sedang tidur. Nah, pertanyaannya gimana? Ini semisal cari pertanyaannya nih. Tinggal tanya. 你的朋友 temanmu 在说什么呢？ temanmu lagi ngapain? Gitu kan? Nah, jawabannya, temanku sedang tidur. 我的朋友在睡觉. Juga bisa di sini. 他在, dia sedang tidur. 睡觉. Nah, dia sedang tidur. Nah, mingkai lemah. Ada yang nggak dipahami? Next ya, ke latihan selanjutnya. Nah, waktunya sudah. Next. Aku sedang bermain game. Sama kayak tadi. Subjeknya aku, Cai, sedangnya bermain game. Apa tadi bermain game? Waan Yosi. Ntar, ditulis di sini. Berarti jawabannya Wa Cai Wan Yosi. Aku sedang bermain game. Lausha, Hah? Ya? Wan Yoshi itu sendiri bermain game atau bermain aja ya, Lausha? Kalau Wan, Wan sendiri itu artinya bermain. Yosi itu sebuah permainan atau game. Nah, yang cuma bermain sendiri dalam bahasa Mandarin itu artinya cuma one. One ini. One. One. Nah, bermain. Nah, one itu bermain. Nah, kalau bermain game, tinggal ditambah one yoshi. Yoshi itu dalam bahasa Mandarin sebuah permainan. Bermain game. Yoshi itu game. Semisal cuma bilang, aku sedang bermain gitu. Kan Yoshi ini sebagai objeknya. Kamu bermain apa? Bermain game. Objeknya game kan? Nah, jadi semisal cuma bilang aku sedang bermain. Bisa cuma, wah, cai, waan, aku sedang bermain.
Nah, tinggal gini aja. Tinggal ditambahi one verbnya. 明白了吗？明白，老师。Next ya. Next, lanjut. Percakapan. Nah, sini percakapan pertama. 你在学习什么？你在学习什么？Kamu sedang belajar apa? Tadi kan, nih, kamu sedang belajar apa? Hmm, ini kan ya, artinya juga bisa nih, 在做什么 tuh-nya tinggal diganti Suesi aja. Soalnya udah tahu dia kayaknya belajar deh gitu. Nah, jadi tuh-nya tinggal diganti Suesi. 你在学习什么? Nah, belajar apa? 我在学习汉语。你在学习什么？我在学习汉语。Aku sedang belajar bahasa Mandarin. 我在学习汉语. Aku sedang belajar bahasa Mandarin. Nah, ini lemah. Next ya. Udah kok. Tinggal diganti-ganti aja subjek sama verbnya. Kayaknya pasti paten. Tetap. Nah, percakapan kedua nih. Agak panjang. Oke, kita bahas. Eh, Ni Titi. Ini kan ada kan? Ni Titi. Adik kamu. Titi itu artinya adik. Titi. Adik. Adik cowok tapi. Ni Titi. Kenapa nggak pakai te Lausha? Ni Titi juga bisa. Ni te Titi juga boleh. Boleh sama aja artinya. Biasanya kalau masih emang pemula masih belajar tentang penggunaan te, itu biasanya dikasih te di sini. Te. Nih, te titi. Tapi biasanya kalau udah kebiasa ngomong Mandarin, sering baca-baca buku, biasanya juga boleh nih titi. Nah, kita bahas nih titi, cai ma. Adik kamu ada di rumah kah? Cai itu, cai artinya itu sedang juga bisa, artinya itu di rumah, di, semua di. Tapi kita di sini konteksnya membahas tentang sedang. Nah, jadi cuma grammar sedang. Nah, ini saya ini juga bisa di. Saya di sini berarti di. Di rumah. Saya ciama. Ma partikel pertanyaan. Setiap kali mau menanyakan sesuatu, pasti di belakang dikasih ma. Nah, kayak eh, di toko semisal. Wo di sini. Wo cai. Cai ini cai yang dia. Jangan salah arti. Ini yang di. Aku di toko. 我在上店. Aku di toko. Misal tanya, tinggal diganti. 你在上店吗? Dijawab sama si Mali. Lili tadi kan tanya, 你弟弟在家吗?
adik kamu ada di rumah kah? Dijawab sama Mali, Cai, ada. Kenapa kok dijawab Cai? Padahal di sini Cai itu artinya di Laushe. Iya, karena gini. Benar. Cai juga bisa menandakan ada. Misal di absen nih, eh eh Mali hadirkah hari ini? Cai ma, Cai Laushe hadir. Cai ada. Tapi bukan dalam artian ada, tapi Cai ini kayak melambangkan dia itu ada di rumah. Jadi jawabannya Cai. Seperti itu. Tanya lagi si Lili. Cai zuo shenme? Apa yang sedang dia lakukan? Mali. 我出来的时候，我去来的时候，ini sama kayak yang tadi, 我放假的时候. Di sini, 放假. Ketika aku libur, saat aku libur, ketika aku liburan, seperti itu kan artinya. Nah, kalau 我出来的时候, berarti artinya ketika aku keluar, kalau diartiin bahasa sehari-hari, pas aku keluar, nah, 他在听音乐呢, dia itu sedang mendengarkan musik. Dia sedang mendengarkan musik. Nah, 我出来的时候, ketika aku keluar, 他在听音乐呢. Pas aku keluar, dia sedang mendengarkan musik. Tadi kan tanya dari Lili, 你弟弟在家吗? Apakah adik kamu ada di rumah? Mali menjawab, Cai, ada. Lili tanya lagi, apa yang sedang dia lakukan? Cai itu mana? Dijawab sama si Mali,